Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50. Karena ibu dosen bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD, tapi sebaiknya ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan. Sekarang yang ngeritik orang wadon, Neni apa ini tahu dah tuh namanya, gue lupa. Kata dia Kang Deddy Mulyadi mengerahkan bajar-bajar bayaran buat nyerang siapa. Oh, ternyata Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, memakai pola permainan catur. Kalian tahu kan permainan catur gimana? Kenapa ada banyak opini tentang KDM yang seakan-akan yang KDM lakukan adalah pencitraan? Karena tidak ada kepala daerah atau pejabat yang mampu mengalahkan populis dan gebrakan nyata dari Kang Deddy Mulyadi. Tanah sertifikat jika 2 tahun tidak dikelola ya akan diambil alih oleh pemerintah. Beras dan rokok penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia. Woi, Pak Pemerintah, penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia itu adalah koruptor. A few moments later. Kang Deddy Mulyadi itu selalu menerima kritikan baik dari kalangan pejabat atau kalangan masyarakat, baik kalangan elit atau kalangan masyarakat yang kurang mampu, kawan-kawan. Di antaranya adalah Kang Deddy Mulyadi menanggapi kritikan Bu dosen yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi mengenai pendidikan, kawan-kawan. Bagi mungkin ada sebagian kawan-kawan yang telah tahu bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi tentang kritikan itu, kawan-kawan. Yang belum tahu silahkan nonton di video ini ya, kawan-kawan. Dan juga kawan-kawan, pemerintah atau negara akan mengambil tanah atau sertifikat tanah apabila menganggur selama 2 tahun, kawan-kawan. Waduh, ini kayaknya berat amat peraturan ini nih, kebijakan ini, kawan-kawan. Tetapi bagaimana kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi tahu tentang kebijakan ini? Apakah beliau akan menerapkan di Jawa Barat atau tidak, kawan-kawan? Apakah beliau menanggapi tentang kebijakan ini atau tidak, kawan-kawan? Coba mari kita saksikan bersama-sama videonya. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50. Anak teku mau ngajar kan? Ya, nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan, terus. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan saya sangat kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Untuk itu, semoga Ibu nanti menyampaikan forumnya karena Ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Tapi sebaiknya Ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah. Tidak dalam forum curhat seolah-olah Ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal Ibu adalah seorang dosen. Terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan pendidikan Jawa Barat ke depan jauh lebih baik. Nah, ini kawan-kawan tentang Kang Deddy Mulyadi dikritik oleh Bu dosen mengenai kebijakan pendidikannya, kawan-kawan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi menanggapi kritikan itu dengan tulus, kawan-kawan. Tetapi ada aja netizen yang menghujat ibu-ibu ini, kawan-kawan. Maksud saya ibu dosen ini. Ya, mungkin mereka itu menghujat karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Mungkin karena dia mengkritiknya itu tidak tahu tempat, dalam arti ya tempatnya itu salah, kawan-kawan. Akhirnya ada beberapa netizen yang mengkritik tentang apa yang disampaikan oleh Bu dosen itu.
tepatnya bukan apa yang disampaikan kayaknya kawan-kawan, akan tetapi nggak pas lah momen mengkritiknya itulah. Coba kita saksikan videonya nih kawan-kawan. Mana itu? Kata gua apa? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, Gubernur Aing, udah dikritik lagi aja. Sekarang yang kritik orang wadon. Neni apa ini tahu dah tuh namanya, gue lupa. Kata dia Kang Deddy Mulyadi mengerahkan bajar-bajar bayaran buat nyerang siapapun yang kontra sama Kang Deddy Mulyadi. Buset deh, licin emen sih po, lak-lakan itu kayak baut dol. Yang ada gitu po, kita mah bukan bajar, kita mah pencinta Kang Deddy Mulyadi tuh. Siapa yang orang demen, siapa yang orang suka punya pemimpin yang mau kerja buat masyarakat yang bagus. Lagian po, siapa yang orang magel, siapa yang orang gede nontot ambek. Kalau yang kritik orang mana tahu, lo orang bukan Jawa Barat yang kritik, orang mana tahu. Kita liatin po, pakaian lagi bagus po, pakai jilbab, pakai jas tuh, romana pendidikan tinggi. Lagi kan pemikiran kayak kue kili, lembek banget. Orang po jangan begitu, kalau ngomong mau kudunya ada faktanya dulu, sesuai fakta. Lah empo kalau seandainya ngomong orang sesuai fakta namanya fitnah po, bohong itu. Ya elah loh dia, boto mah boto, cuman kelakuan mah begitu. Ilah loh. Oke kawan-kawan, saya ralat ya. Ternyata ini bukan untuk ibu dosen itu kawan-kawan. Kayaknya bukan untuk ibu dosen itu, tetapi untuk wanita lain yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Saya salah menyimak kawan-kawan, hampura ya. Coba kita saksikan lagi tentang strategi. Ada netizen yang menjelaskan tentang bagaimana sih strategi Kang Deddy Mulyadi ketika menerapkan kebijakannya kawan-kawan. Coba mari kita saksikan bersama-sama videonya. Setelah gua amatin, gua pelajarin terus nih. Oh, ternyata Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, memakai pola permainan catur. Kalian tahu kan permainan catur gimana? Dalam permainan catur itu ada bahasa 3 langkah ke depan. Apa itu 3 langkah ke depan? Begini, setiap sebelum kita nih melangkah pertama, kita harus tahu, kita harus memprediksikan lawan atau musuh melangkah kemana. Nah, dalam kebijakan Kang Deddy Mulyadi nih, sebelum dia mengeluarkan satu kebijakan di Provinsi Jawa Barat, dia tuh udah memikirkan, mengantisipasi, memprediksikan kalau kebijakan itu diterapkan, dikeluarkan, dia udah tahu bakal ada pengkritik, bakal ada penyinyir, dan dia udah siapkan jawaban bantahan soal pengkritik itu. Ketika nih yang pengkritik itu masih ngeyel, masih ngotot, masih rame beritanya, dia ngeluarin sekak. Kalian tahu kan sekak kalau dalam permainan catur? Kalau udah disekak nih, masih tetap ngeyel, para pengkritik bahkan diserang, dituduh, dipitnah. Akhirnya apa? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan jurus terakhir dalam permainan catur. Apa itu? Sekak seter. Nah, kalian kalau tahu permainan catur, kalau udah sekak seter, kelar udah. Nah, coba kalian lihat dah, dalam kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, apakah ada kebijakan yang udah dikeluarkan ditunda, diganti, dihapus? Nggak ada kan? Tetap dilanjutkan, tetap diterapkan. Karena apa? Bapak Aing udah tahu, udah mempelajari setiap kebijakan yang dia keluarkan itu pasti ada pengkritik. Kang Deddy Mulyadi itu pemimpin yang visioner, pemimpin yang mikirnya jauh, tujuannya jauh. Jadi nih buat kalian para pengkritik, penyinyir, itu jangan fokus sama satu kebijakannya, jangan fokus dengan satu titik aja. Harus kalian mikirnya tuh jauh. Ini apa maksudnya? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan ini, Kang Deddy Mulyadi menerapkan peraturan ini di Jawa Barat. Harusnya begitu. Karena Kang Deddy Mulyadi itu melebihi permainan catur. Permainan catur itu 3 langkah ke depan, dia tuh udah mikirin 10 langkah ke depan.
Jadi kalian nih, para pengkritik, penyinyir, harusnya tuh melebihi Kang Deddy Mulyadi. Pemikirannya 20 langkah ke depan. Kang Deddy Mulyadi itu apa? Makanya kan setiap pengkritik, Kang Deddy Mulyadi selalu menjawabnya dengan elegan, santai. Karena sebelumnya dia udah tahu dia bakal dikritik soal apa. Jadi santai. Akhirnya apa? Adem, diem lagi para pengkritik, nyari-nyari lagi hal apa, kebijakan apa yang harus dikritik. Harusnya nih gue kasih rahasianya begitu. Kalian tuh para pengkritik bisa memikirkan 20 langkah ke depan biar kritik kalian tuh susah terbantahkan dan akhirnya kebijakan itu ditunda, dihapus begitu. Tapi selama ini mana? 5 bulan Kang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat, nggak ada satupun kebijakan yang diganti, dihapus, diralat atau ditarik lagi dari peraturan wilayah Provinsi Jawa Barat. Nggak ada kan? Nah, begitu. Kang Deddy Mulyadi juga cerdas, visioner orangnya. Ya, gue kasih tahu tuh rahasianya. Kalau kalian mempelajari, mengamati, mencermati, begitu. Ya, peace. Kenapa ada banyak opini tentang KDM yang seakan-akan yang KDM lakukan adalah pencitraan? Karena tidak ada kepala daerah atau pejabat yang mampu mengalahkan populis dan gebrakan nyata dari Kang Deddy Mulyadi. Apa yang salah ketika kebiasaan baik, program kerja yang baik, itu dijadikan tontonan media sosial? Toh yang menonton channel KDM itu ada banyak orang dengan beribu cara menikmatinya. Ada yang melihat sebagai informasi kinerja Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ada yang menjadikan dirinya sebagai up to date di kalangan teman-temannya. Dan yang paling utamanya, ini akan menginspirasi banyak orang. Tidak sedikit juga pejabat yang menjadikan media sosialnya sekaligus media sosialisasi atas kerja dan kinerjanya. Toh ada istilah juga kan, ada istilah kalau diposting pencitraan, kalau tadi posting dianggap cuman rebahan saja. Di sisi lain kalau kita melihat program-program kemarin, bukankah kita ini dipaksa dengan keadaan harus berdampingan dengan digitalisasi? Bukankah kita dipaksa dengan keadaan tatap muka menjadi dengan virtual? Bukankah kita dipaksa harus mengikuti zaman digital dalam hampir seluruh aspek kehidupan? Justru dengan adanya media sosial Kang Deddy Mulyadi ini, kita jadi bisa melihat arah politik yang berbeda. Cara Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat ini, pendekatan terjun ke masyarakat, ini terdokumentasikan dengan baik, yakni dengan konteks pendekatan digital masa kini. Pencitraan? Menurut saya tidak. Oke kawan-kawan, pembahasan yang terakhir adalah tanah 2 tahun apabila tidak dipakai atau nganggur maka akan dialihkan ke negara, dalam arti akan milik negara kawan-kawan. Bagaimana sih apabila Kang Deddy Mulyadi mengetahui mengetahui kebijakan ini? Apakah Kang Deddy Mulyadi akan menanggapi, akan menerapkan di Jawa Barat atau tidak kawan-kawan? Tapi ketika saya melihat scroll di media sosial mencari, saya tidak menemukan tanggapan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin saya kurang dalam mencarinya kawan-kawan. Apabila kawan-kawan tahu tanggapan Kang Deddy Mulyadi mengenai kebijakan ini, tulis ke kolom komentar ya kawan-kawan. Coba mari kita saksikan bersama-sama penjelasan netizen mengenai sertifikat ini kawan-kawan. Tanah sertifikat jika 2 tahun tidak dikelola ya akan diambil alih oleh pemerintah. Salam APBN, ambil positif bawa negatif, tonton videonya sampai habis. Astaga, kata gua ini makin lama makin kata gua ya. Ini pemerintah gimana sih? Gue mulai penasaran dah, dia nih punya pikiran tuh, pikirannya ditaruh di mana sih? Hah? Ini kebijakan macam apa lagi ha? Itu tanah, ya tanah udah dibeli sama pembelinya. Terserah itu tanah mau dianggurin, mau diapain, mau apa ki, mau sampai ada ular ki, mau sampai punya ilalang-ilalang kayak suka-suka yang punya. Itu tanah kan udah dibeli, udah dibayar, suka-suka pemiliknya dong. Terus pemerintah pikir nih, misalkan nih gue beli tanah gitu, ini habis gue beli tanah, gue ngumpulin dulu duitnya. Kalau 2 tahun belum kekumpul duitnya buat gue bangun rumah, bangun ruko, bangun apa-apa, terus gimana nih?
Mau diambil juga tuh tanah gue. Kan gue udah beli, udah gue bayar. Kenapa begitu lo? Aturan dari mana itu? Itu aturan dari mana itu? Kenapa sih makin lama makin mempersulit rakyat, makin memiskinkan rakyat gitu? Kayak kenapa sih lu pemerintah tuh punya dendam apa sih sama kita, sama rakyat tuh punya permasalahan apa sih? Terus nih ya, gue punya tanah nih. Ini beneran, gue punya tanah gue di Bali. Bapak gue udah almarhum gitu ya. Itu tanah atas nama bapak gue, udah almarhum. Udah gue urus nih, udah gue urus balik nama apa segala macam. Tapi belum mau gue jual tanahnya itu sebagai tanah warisan. Mau diambil juga? Hah? Itu tanah dibeli sama bapak gua tuh bakal buat gua warisan loh. Terus kayak orang-orang gitu yang biasanya tinggal di pedesaan tapi anaknya ngerantau ke kota, biasanya tuh anaknya suka beliin duitnya tuh beli tanah apa segala macam buat di desanya segala macam. Itu mau diambil juga, kalau nggak dikelola 2 tahun. Bagaimana sih? Gua nggak ngerti, pola pikirnya serius. Jadi menurut berita yang gua baca, ketika kita punya tanah dan diterlantarkan selama 2 tahun dalam artian tidak memiliki aktivitas pembangunan, tidak memiliki aktivitas bagaimana mestinya sejak sertifikat itu diterbitkan, itu berpotensi untuk diambil alih negara karena dimasukkan dalam kategori tanah terlantar. Memang akan melalui beberapa proses gitu ya. Salah satunya itu akan ada surat pemberitahuan dan segala macamnya itulah. Tapi gue baca juga nih ada pengecualian. Jadi pengecualiannya itu untuk SHM atau sertifikat hak milik. Di SHM itu tidak memiliki waktu ya dan dapat diwariskan. Tapi tetap harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk menghindari kategori terlantar tersebut. Dan pemilik tanah SHM itu tetap memiliki hak untuk menggunakan asetnya supaya tidak diklaim oleh negara dan tidak diklaim terlantar. Hal yang bisa dilakukan apa? Melakukan pembangunan. Memanfaatkan tanah untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan lain yang menunjukkan fungsi kegunaan tanah tersebut. Permasalahannya yang tadi gue bilang di awal, tidak semua orang baru beli tanah terus tiba-tiba 2 tahun mereka udah punya uangnya untuk membangun. Menurut gue ini peraturan-peraturan ini yang tanah mau diambil negara apalah itu segala macam kayaknya harus dikaji ulang deh. Karena mau gimana pun ini tetap nggak masuk di logika gue gitu loh. Kenapa jangkanya 2 tahun gitu, kayak kenapa harus begitu? Balik lagi itu tanah udah dibeli, udah SHM, udah apa segala macam gitu ya. Terserah mau dipakai buat apa atau memang mau diterlantarkan oleh si pembelinya ya nggak masalah juga gitu loh. Kayak kalau memang nih orang tua beliin warisan tanah untuk anaknya gitu ya, terus orang tuanya udah meninggal, terus anaknya belum mau menjual aset tanah tersebut selama 30 tahun, 40 tahun karena mau diwarisin lagi ke cucu cicitnya, gimana? Nggak boleh. Harus ada bangunannya juga, harus ada bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut. Kalau emang cuma mau diwarisinnya sebagai tanah gimana? Tapi emang kadang-kadang pemerintah suka kadang kiding nih. Beras dan rokok penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia. Woi, Pak pemerintah, penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia itu adalah koruptor, pejabat rakus, pejabat tidak jujur, pejabat yang suka foya-foya. Itu, coba para pejabatnya jujur, tidak foya-foya, tidak rakus, tidak korup, rakyat tidak akan miskin. Berapa ribu triliun per tahun yang mereka renggut dari rakyat. Seharusnya uang untuk rakyat, malah untuk pejabat rakus, pejabat korup. Oke, kalau rokok memang ya sesuai kenyataan menyumbang kemiskinan karena orang yang miskin semakin konsumsi rokok, ya udah makin miskin seharusnya buat kebutuhan hidup. Tapi kalau beras, terus makan apa kalau nggak beli beras? Makan batu, makan bata. Hah? Makan tanah, makan daun. Oke, kalau memang pemerintah merilis penyebab penyumbang kemiskinan terbesar adalah ya masyarakat itu sendiri, harus adil dong. Pemerintah juga harus merilis penyebab kemiskinan terbesar itu dari apa? Dari pejabatnya, biar adil. Jangan rakyatnya saja disalahin, pejabatnya juga disalahin dong. Kok enak aja rakyat selalu dijadikan kambing hitam, pejabatnya nggak mau disalahkan. Nggak adil negeri ini. Memang nggak adil ya. Keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia tuh. Assalamualaikum, sampurasun, ilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu ya seluruh warganet dimanapun berada. Tetap semangat. Ini ibu-ibu tuh lihat udah tandur. Hari ini saya tidak berolahraga karena ada kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat ya ke areal ketahanan pangan di Gunung Hejo, Purwakarta. Perlu disampaikan ya, dulu saya sudah menyampaikan tentang agar sekolah swasta itu menyerahkan ijazah kepada para penunggak iuran sekolah. Dan saya sudah mendapat informasi tadi malam hampir 600 miliar pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menurunkan anggaran untuk sekolah-sekolah swasta melalui program BPMU, sehingga mungkin kalau berdasarkan kehitungan
hutang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan itu 1,2 triliun. Saya katakan hutang ijazah masyarakat ke sekolah-sekolah swasta, iurannya yang belum dibayar beberapa tahun yang lalu begitu sebesar 1,2 triliun. Kalau 600 miliar sudah diturunkan uangnya, berarti setengahnya sudah terbayar. Ini adalah komitmen kami pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan berbagai problem pendidikan yang ada di Jawa Barat. Dan sekolah-sekolah yang menerima dana BPMU memiliki janji atau komitmen untuk tidak menahan ijazah. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh warga yang membayar pajak pada pemerintah, dan pajak-pajak yang dibayarkan insya Allah akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.